topiknya itu adalah soal Ramadan pada zaman kapitalis. Ada dua hal ya. Jadi pertama, keunikan mengacu kepada space spasial antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, keunikan itu juga terkait dengan aspek temporal. Dan merasakan dari tradisi itu kan bukan hanya umat Islam, tetapi itu juga umat-umat yang lain. Suatu yang tidak bisa dihindari itu ya, aspek-aspek kapitalisme ini tidak bisa dihindari karena dimulai buka bersama dengan Fakultas Ilmu Budaya dan narasumbernya. yang notabene juga beliau adalah Dewan Pakar Ilmu Takmir. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan satu topik membuat saya pribadi penasaran. Jadi awal-awal masa dulu beliau menulis di Koran Jawa Pos, topiknya itu adalah soal Ramadan pada zaman kapitalis. Wah, ini keren ya. Iya. Kalau kita bahas di Mancing gitu. ini Dewan Pakar kita ada topik yang menarik. Dua kali kami undang beliau pada saat awal perencanaan serial Ramadan, tapi beliau sibuk karena beliau sekarang juga menjadi salah satu atau ketua jagar budaya Surabaya. Ada Surabaya, Trenggalek, Bojonegoro, ada Surabaya, ada mana lagi ya? Lumajang. Alhamdulillah sudah ada 7 atau 8 MD yang sudah muncul. Mudah-mudahan nanti MD yang lain kita punya 36 MD. Baik, Bapak Sekalian berkarya tanpa waktu, maka untuk mengawali acara kali ini mari kita buka dengan bacaan ilmu kita. Sebagai arahan sebelum masuk ke sesi acara, sampaikan kepada tamu yang mulia. Kalau begitu kami mohon kepada Mas Jun, moderator untuk membaca. Silakan. Nanti Polres silakan. Perpresnya doa nanti. Terima kasih Pak Sekung. Jadi saya hanya mendampingi oleh narasumber untuk memberikan diskusi atau kalau tausiah mungkin bahasanya kita diskusi karena beliau kebetulan juga Dewan Pakarnya MB kami Jawa Timur. Jadi interaktif dengan teman-teman di acara berbuka ini mudah-mudahan menjadi diskusi yang menarik untuk kita kembangkan kemudian di MD masing-masing, termasuk juga ada manfaat untuk kemajuan umat Islam, utamanya dari perjuangan kita semua. Untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada Profesor untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang telah hadir dalam diskusi pada sore hari ini. Ini yang ketiga kali tadi sudah disampaikan, saya diundang untuk hadir di KH. Cuma memang ketika saya diundang pasti sedang ada kegiatan. Tadi juga jam 2 sampai jam 4 saya ada di Gelora Pancasila. Kebetulan saya tim ahli cagar budaya Kota Surabaya. Jadi sehari-hari itu selain sebagai dekan di Fakultas Ilmu Budaya juga harus menangani masalah-masalah kecagar budayaan. Dan kebetulan juga saya sebagai ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Jawa Timur. Jadi hal-hal terkait dengan kesejarahan itu tiap hari itu harus Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan materi yang disampaikan
tadi oleh panitia tentang Ramadan pada zaman kapitalis. Jadi ini berangkat dari pengamatan saya terkait dengan suasana Ramadan yang dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan gitu ya. Nah ini yang pada awal Ramadan atau sebelum Ramadan saya dikontak oleh teman-teman Jawa Pos, Mas tolong nulis terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa atau pada setiap tahun kaitannya dengan tradisi pada bulan Ramadan. Nah, sehingga saya kemudian menulis dengan judul Ramadan pada zaman kapitalis itu. Nah, sebenarnya apa yang menarik orang gitu ya untuk mengamati orang berpuasa itu ya. Kalau kita mengacu kepada makna puasa itu sendiri kan menahan lapar atau tidak makan, tidak minum dan menahan nafsu untuk berhubungan suami istri gitu ya. Kan itu prinsipnya. Tetapi mengapa prinsip yang sebenarnya sangat sederhana dan esensial itu ya menahan lapar, haus dan hawa nafsu itu kok kemudian menjadi sesuatu yang sangat luas jangkauannya, menjadi sesuatu yang hingar-bingar dan itu menjadi sesuatu yang sifatnya massal gitu ya. Kan itu. Misalnya undangan buka bersama misalnya. Itu apa hubungannya dengan esensi Ramadan itu sendiri? Nah, dari situ saya kemudian mencoba melakukan pengamatan bahwa Ramadan ini atau perintah puasa ketika itu bersinggungan dengan tradisi-tradisi di mana umat Islam itu berada, itu akan menghasilkan sebuah tradisi yang unik, gitu. Tradisi yang di masing-masing daerah itu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu kemudian menemukan keunikannya yang itu berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian di dalam tradisi itu, gitu ya. Di dalam tradisi Ramadan itu kemudian ada dua hal ya. Jadi pertama keunikan mengacu kepada space spasial antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua keunikan itu juga terkait dengan aspek temporal. Jadi antara satu waktu dengan waktu yang lain, tradisi-tradisi Ramadan itu juga mengalami perbedaan gitu ya. Artinya apa? Pertama terkait dengan perintah puasa itu sendiri kan dimensinya adalah dimensi keagamaan, religi gitu ya. Jadi dimensinya religi. Tetapi ketika Ramadan itu menjadi sesuatu yang diamalkan oleh manusia gitu ya, maka dimensi religi itu kemudian akan berkembang gitu ya menjadi berdimensi kemanusiaan yang dimensi kemanusiaan itu jauh lebih luas atau melampaui dari esensi ibadah Ramadan itu sendiri. Sehingga misalnya terkait dengan tradisi menjelang Ramadan itu jauh sebelum Ramadan datang itu tradisi menyambut Ramadan itu sudah sangat luas dan itu terjadi di mana-mana. Dan puncak dari upaya menyambut Ramadan itu kan misalnya di Jawa ada tradisi padusan, ya kan? Padusan. Dan itu pasti. Coba yang ini. Dan tradisi padusan itu terkait erat dengan tafsir bagaimana orang Jawa memaknai atau menyambut bulan Ramadan. Di Batak itu ada tradisi marpangir. Ya, marpangir itu membersihkan tubuh dengan menggosok tubuh dengan berbagai ramuan wangi-wangian. Kemudian di Minang, di Padang itu misalnya ada
menggosok tubuh dengan jeruk nipis itu ya. Itu juga semacam itu. Kemudian di Semarang ada tradisi dugder dan lain sebagainya. Nah itu kan tradisi-tradisi yang muncul karena apa? Karena Ramadan itu bersentuhan dengan aspek-aspek yang sifatnya kemanusiaan tadi. Sehingga di dalam aspek kemanusiaan itu ada aspek budaya, ada aspek politik, ada aspek ekonomi yang itu menjadi satu kesatuan di dalam ibadah Ramadan. Sekarang misalnya tradisi padusan itu kan mengalami pergeseran, bahkan misalnya padusan itu di perkotaan itu sudah tidak ada. Nah, itu yang terjadi. Artinya puasa yang awalnya adalah sebuah ibadah yang unik, yang bersifat individual. Jadi yang tahu itu hanya yang bersangkutan dengan Tuhan saja. Apakah yang bersangkutan puasa atau saya puasa atau saya tidak, kan yang tahu hanya saya dan Gusti Allah, gitu ya. Nah, tetapi ketika puasa itu dilekatkan dengan aspek-aspek kemanusiaan yang tadi, bukan hanya dimensi ilahiyah saja yang muncul di dalam ibadah puasa itu sendiri, tetapi dimensi insaniyah, dimensi kemanusiaan itu juga kemudian muncul di dalam ibadah Ramadan ini. Nah, dengan demikian puasa itu telah menciptakan ritus ya, atau ritus tambahan. Bukan ritus utama yang terkait dengan berbagai hal terkait dengan Ramadan itu sendiri, tetapi ritus-ritus tambahan yang itu jauh lebih banyak dari ritus utama itu sendiri. Itu di dalam puasa Ramadan. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan zaman. Nah, karena zaman itu berubah di dalam konteks kalau di dalam ilmu sejarah itu kan manusia itu kan senantiasa bergerak, dinamis gitu ya. Change ya, mengalami perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, karena manusia itu berada pada situasi yang berubah itu, maka tradisi yang melekat kepada ibadah puasa atau melekat kepada tradisi, kepada ritus utama itu juga mengalami berbagai perubahan gitu ya. Nah, yang menarik karena adanya ritus tambahan tadi yang oleh ada seorang peneliti dari Belanda namanya André Bolok ya, seorang antropolog yang dia meneliti mengenai puasa di Jawa atau Ramadan di Jawa. Dia mengatakan bahwa Ramadan itu adalah ritual kompleks. Jadi ritus yang kompleks, yang sangat kompleks. Jadi bukan hanya orang menahan lapar dan haus saja. Tetapi ketika orang beribadah puasa itu, bahkan orang-orang yang tidak beribadah puasa pun itu merasakan kekompleksan dari ibadah Ramadan itu sendiri. Nanti puncaknya itu ada pada ketika orang menyambut Lebaran, di mana yang mudik itu kan bukan tradisi terkait atau bukan ritus dari Ramadan itu sendiri. Mudik itu adalah sebuah tradisi yang erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan dari orang-orang Indonesia yang sangat kental gitu ya. Itu kemudian berada di dalam tradisi mudik itu. Tapi bisa kita rasakan bahwa selama ibadah Ramadan itu yang kemudian merasakan dapat atau kemudian merasakan dari tradisi itu kan bukan hanya umat Islam, tetapi itu juga umat-umat yang lain. Orang Kristen itu juga merasakan kecipratan rezekinya misalnya terkait dengan ekonomi misalnya. Terus kemudian siapapun para polisi yang itu agamanya juga macam-macam itu juga terlibat di dalam proses yang sangat sangat kompleks itu. Dia harus mengamankan jalanan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai keunikan dari ritus Ramadan itu sendiri. Nah, masing-masing dari kita
terkait dengan dimensi waktu itu pasti merasakan bagaimana ketika kita kecil, bagaimana ketika kita pertama kali puasa di desa masing-masing, yang masing-masing pasti memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Misalnya karena saya itu berasal dari Banyumas itu ya, di sana itu ada namanya tradisi jaburan. Jaburan itu kalau habis tarweh itu jadi bukan buka bersama, tetapi sehabis tarweh kita menikmati hidangan yang dibawa oleh jamaah tarweh ke langgar, ke musola. Nah di dalam jaburan itu ya makanannya makanan khas pedesaan. Bukan sesudah ngaji ya, tapi sudah taraweh ya. Sesudah tarweh. Sudah tarweh itu kemudian menikmati makanan yang dibawa dari rumah masing-masing, dan itu khas ya, karena di desa itu ya yang dibawa itu adalah ketela yang digodok, terus kemudian gedok, pisang godok dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini ketika suasana Ramadan itu berubah menjadi sangat kapitalis, maka kita bisa merasakan nuansa apa yang kemudian muncul di dalam ritus Ramadan itu sendiri. Jadi misalnya ketika kita memasuki hari Ramadan yang paling awal, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Itu bingung untuk misalnya mencari minyak goreng, mencari telur, mencari ayam dan sebagainya, segala sesuatu yang itu terkait erat dengan yang dimensi ekonominya itu sangat kental. Nah, ini yang kemudian saya anggap bahwa kapitalisme itu juga kemudian mempengaruhi cara pandang kita terhadap Ramadan. Dulu tidak ada yang namanya, mungkin karena saya hidup di desa ya, tidak ada yang namanya tradisi buka bersama. Tapi sekarang coba di kantor, mulai puasa pertama sampai nanti menjelang 3 hari menjelang Lebaran, itu jadwal kita itu penuh dengan jadwal apa? Jadwal bukber dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau itu kita layani terus, kita nggak pernah namanya buka di mana? Di rumah. Nah ini yang nampaknya nuansa pemenuhan hal-hal yang sifatnya lebih bersifat keduniawian itu jauh lebih besar nuansanya sekarang ini dibandingkan zaman dulu gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kapitalisme itu kan di satu sisi itu kan meruntuhkan nilai-nilai sosial sebenarnya. Sehingga ketika kita datang tradisi Ramadan itu individualisme itu sangat kentara. Misalnya tradisi padusan kan hilang sekarang ini. Mengapa? Pertama, misalnya kolam-kolam yang untuk padusan sekarang sudah tidak ada. Sumber-sumber air yang dulu itu bisa digunakan untuk kita nyemplung bareng-bareng dengan teman itu sekarang tidak ada, dikomersialkan. Kemudian yang lain, nuansa sosial yang terbentuk dari ruang-ruang perkotaan itu juga berubah. Di mana dulu ruang-ruang bersama itu sangat banyak, sekarang itu justru berubah. Sehingga misalnya kita untuk padusan itu pasti malu sekarang, karena nyemplung bersama-sama zaman dulu. Nah sekarang itu mungkin berganti menjadi mandi sendiri-sendiri di kamar mandi rumah masing-masing. Tetapi kan nuansa padusannya kan tidak ada. Itu mandi biasa. Karena di dalam tradisi-tradisi Ramadan itu nuansa sosial dan kulturalnya itu pada zaman dulu sangat sangat kental. Jadi misalnya mengirim apem, itu kan nuansa sosialnya kan yang muncul kan nuansa sosial. Nah sekarang tradisi mengirim apem atau kalau di tempat lain ada namanya yukawiyu itu tidak ada. Ya karena itu tadi, sekarang orang lebih nyaman merayakan berbagai ritual kultural itu sendiri-sendiri. Buka bersama itu juga sekarang ini kan ikatannya itu lebih ke ikatan formal misalnya. Jadi kalau misalnya kita
di kantor diundang buka bersama oleh pimpinan kita tidak hadir, itu kita akan merasa segan, merasa takut gitu. Jadi di sana itu bukan kebersamaan lagi, tetapi karena ada ikatan-ikatan yang sifatnya lebih bersifat rasional. Nah ini yang menurut saya ini menjadi satu hal yang mengalami yang berubah di dalam tradisi Ramadan kita. Belum lagi nanti ketika atau puncak dari tradisi atau puncak dari kapitalisasi ya dari Ramadan itu nanti berpuncak pada saat kita menjelang Idul Fitri, di mana masjid-masjid itu mengalami kemajuan gitu. Artinya softnya itu maju. Sementara ya softnya yang dulu penuh gitu di musola kampung saya juga begitu. Sekarang ini yang dulunya full sampai keluar, sekarang ini maju. Jadi tarawih itu mengalami kemajuan. Nah, kemana lagi keramaian itu berpindah ke mall gitu. Nah ini yang menurut saya ini sesuatu yang tak bisa dihindari oleh kita umat Islam. Sekarang ini umat Islam itu kan berada pada situasi global dan kita menjadi bagian dari itu. Nah iming-imingnya apa? Melalui televisi, melalui medsos-medsos itu segala sesuatu ditawarkan gitu ya. Nah belum lagi misalnya pergeseran terkait dengan bagaimana kita kalau orang Sunda itu riungan. Sekarang itu berpindah dari suasana begini. Ini kalau kita tidak ada ikatan dalam kami kan mungkin nggak mau untuk datang ke sini. Tapi karena kita berada di dalam ikatan majelis kami, ya akhirnya kita ada di sini. Nah, media sosial itu juga sekarang kemudian memindah nuansa Ramadan itu dari masjid-masjid, musola-musola itu ya itu ke media sosial itu sendiri. Bahkan sekarang dakwah-dakwah Islam itu kan tidak lagi dilakukan melalui face to face di mana musola misalnya, tapi banyak di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah ini adalah konsekuensi logis dari adanya perubahan itu. Nah dengan demikian nuansa yang muncul di dalam Ramadan yang saya sebut di zaman kapitalis itu yang mudah memetik atau menanggung keuntungan yang banyak itu adalah para pengusaha. Bahkan saya kira dalam konteks tertentu negara pun sebenarnya tidak bisa mengendalikan pasar. Itu misalnya terbukti dari kasus minyak goreng. Minyak goreng yang ketika masyarakat itu sedang sangat membutuhkan karena memasuki masa Ramadan ya. Karena apa? Kalau perintah Nabi itu kan buka puasa kan menggunakan apa? Kurma, ya kan? Tapi itu kan untuk orang Arab. Kalau orang Jawa itu kan buka puasa afdolnya apa? Gorengan, gitu. Nah sekarang minyaknya tidak ada, bayangkan. Kukus kan? Nah, dikukus. Tahunya dikukus, tahu apa tempe? Kukusan. Nah ini jadi dalam suasana semacam ini kan kemudian justru para pengusaha yang tanpa kita sadari itu kemudian menanggung untung yang jauh lebih besar dari nuansa Ramadan ini. Nah sehingga bisa jadi kekusukan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa ini itu justru terkurangi karena mengalami itu tadi, kita kemudian juga menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Ketika orang rame-rame misalnya pada 10 hari terakhir itu kita mestinya itikaf di masjid-masjid, hati kita menjadi tidak tenang karena memikirkan apa? Memikirkan berbagai kebutuhan yang harus kita harus kita cukupkan menjelang Idul Fitri. Nah, ini tentu saja harus menjadi renungan bagi kita semua terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi berbagai aspek yang kemudian mestinya jauh lebih ditonjolkan
pada suasana Idul Fitri, suasana Idul Adha sampai Idul Fitri ini kemudian justru kalah dengan berbagai aspek yang itu lebih banyak dikendalikan oleh para pengusaha. Mal-mal misalnya itu jauh lebih jauh lebih menarik untuk dikunjungi daripada musola dan masjid. Ini yang terjadi pada sekarang ini. Nah, dan ini saya kira kalau dulu kan yang tertuduh dalam suasana semacam ini kan perempuan dan anak-anak gitu kan. Tapi kan sekarang kan juga bapak-bapak itu kan juga begitu sama. Jadi ketika anak dan istri mengajak kita ke masjid, ke mall, itu akan mengalahkan ajakan hati kita untuk ke masjid, ke musola itu. Nah, terus bagaimana kira-kira mengatasi persoalan ini? Karena kan yang namanya kapitalisme itu kan sesuatu yang bersifat mengglobal. Iming-iming kapitalisme terhadap kita, terhadap masyarakat itu kan bukan sekedar benda ansih gitu ya, tapi berbagai iklan misalnya, yang kemudian iklan itu nuansa bendanya itu kan jauh lebih gemerlap gitu ya. Tawaran-tawaran dari iklan itu kan jauh lebih menarik gitu dari benda itu sendiri. Artinya apa? Jadi seringkali simbolisasi dari benda itu jauh lebih menarik daripada esensi dari benda itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya hari inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama, karena kalau saya membayangkan kalau suasana semacam ini atau situasi semacam ini terus-menerus menghajar kita di saat-saat kita mesti harus beribadah, ya jangan sampai nanti justru esensi dari Ramadan itu sendiri mengalami penurunan yang sangat dasar. Jadi Ramadan yang di sana itu ada ajakan untuk menahan nafsu itu ya, itu kan justru sekarang kan terbalik. Nafsu untuk memenuhi perut kita manakala kita buka bersama misalnya. Undangan buka bersama itu kan juga arahnya kan itu tadi, memenuhi nafsu nafsu untuk memenuhi nafsu untuk perut sebenarnya. Belum lagi nanti mendekati Lebaran itu juga nafsu untuk memenuhi memenuhi kebutuhan baju misalnya, fashion dan lain sebagainya. Nah, walaupun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari itu ya, aspek-aspek kapitalisme ini tidak bisa dihindari karena Islam itu sendiri kan ya antara sosialisme dan kapitalisme itu kan sekarang ini tidak begitu jelas gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, tetapi menurut saya upaya untuk menjaga kekhusyukan dari ibadah puasa itu harus tetap dijaga. Walaupun berbagai gempuran dari kapitalisme itu sangat luar biasa, tetapi kita sebagai umat Islam yang memang secara esensial adalah pemilik dari dari ibadah Ramadan itu sendiri, maka kita yang wajib menjaga kesucian dan kemurnian dari ibadah Ramadan. Artinya panggilan dari mall itu mungkin perlu didatangi, ya, karena mall juga memanggil kita. Tetapi bukan berarti bahwa panggilan mall itu kemudian mengalahkan panggilan panggilan musola dan masjid. Jangan sampai panggilan mall itu mengalahkan panggilan adzan dan iqamah. Nah, ini yang tentu saja menjadi concern kita, karena bagaimanapun juga puasa adalah bagian dari rukun Islam. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti tulisan saya di koran gitu. Nanti akan saya share supaya mungkin yang belum membaca bisa membacanya. Nah, ini masih ada waktu sedikit sebelum kita buka puasa untuk ngobrol. Mungkin tidak harus terkait dengan tema yang saya sampaikan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
pemantiknya luar biasa. Namun di sini juga ada Dr. Yai Ali yang mau nanggapi ini. Habis itu ada Yai Ma'ruf. Oh, diumumkan yang punya kendaraan L apa tadi? F1135. Mohon maaf, punya siapa? Minta maaf dipindah dulu. Setelah tanggapan nanti kami persilakan kalau ada 1-2 pertanyaan diskusi. Iya.